Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang analisis korelasi. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Herni Fiona dengan NIM 12207193007. Yang kedua, Fitrotul Anam dengan NIM 12207193025. Dan yang ketiga, Ulil Fikri Asofi dengan NIM 12207193043. Perkenalkan, nama saya Herni Fiona dengan NIM 12207193007 ingin menjelaskan tentang pengertian analisis korelasi. Husaini Usman berpendapat bahwa korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carl-Pearson pada awal 1900. Oleh karena itu terkenal dengan sebutan korelasi Pearson product moment atau PPM. Korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti karena peneliti pada umumnya tertarik pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba menghubungkannya. Misalnya, kita ingin menghubungkan antara tinggi badan dan berat badan, antara umur dengan tekanan darahnya, antara motivasi dan prestasi belajar, atau dan seterusnya. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi itu bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat, melainkan hanya hubungan searah saja. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis korelasi. Jenis-jenis korelasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis korelasi sederhana. Korelasi sederhana itu ialah suatu teknik statistik yang bisa dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga dapat untuk mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, jenis korelasi parsial. Korelasi parsial ialah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel yang tidak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Untuk yang ketiga, jenis korelasi ganda. Korelasi ganda ialah bentuk korelasi yang digunakan untuk hubungan antara 3 atau lebih variabel atau 2 lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Selanjutnya adalah jenis koefisien korelasi. Yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson. Koefisien ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data internal atau rasio. Yang kedua, koefisien korelasi Rank-Spearman. Korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Yang ketiga, koefisien korelasi kontingensi. Korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk nominal, contoh kualitatif. Koefisien penentu. Koefisien penentu atau determinan ialah penyebab perubahan data variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Teori-teori korelasi. Yang pertama, korelasi dan kausalitas. Ada perbedaan mendasar antara korelasi dan kausalitas.
Jika kedua variabel dikatakan berkorelasi, maka tidak tergoda untuk mengatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain, atau dengan kata lain terdapat hubungan kausalitas yang kenyataannya belum tentu. Hubungan kausalitas terjadi jika variabel X mempengaruhi variabel Y. Yang kedua, teori korelasi dan linearitas. Terdapat hubungan erat antara pengertian korelasi dan linearitas. Korelasi Pearson misalnya menunjukkan adanya kekuatan hubungan linear dalam dua variabel. Sekalipun demikian, jika asumsi normalitas salah, maka nilai korelasi tidak akan memadai untuk membuktikan adanya hubungan linearitas. Yang ketiga, asumsi. Asumsi dasar korelasi diantaranya seperti tertera di bawah ini. A. Kedua variabel bersifat independen satu dengan lainnya, artinya masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu dengan lainnya. Tidak ada istilah variabel bebas dan variabel tergantung. B. Data untuk kedua variabel berdistribusi normal. Data yang mempunyai distribusi normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Jika digunakan bahasa umum disebut berbentuk kurvabel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam korelasi. Korelasi itu ada 9. Yang pertama, korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y secara searah. Kemudian yang kedua, korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, namun secara berlawanan. Jika yang pertama tadi positif itu searah, maka yang kedua ini negatif itu berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah korelasi sederhana, simple correlation, adalah tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. Kemudian yang keempat, korelasi multiple, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Misalkan pada model regresi linear multiple, Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus E. Maksudnya adalah tingkat hubungan antara Y dengan X1, atau bisa hubungan antara Y dengan X2, ataupun bisa tingkat hubungan antara X1 dan X2. Kemudian yang kelima adalah korelasi sempurna, perfect correlation. Maksudnya adalah suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan bahwa garis regresi yang terbentuk dari data yang tersebar ataupun terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data yang dimaksud, sehingga nilai R adalah 1 atau R sama dengan -1. Yang keenam, korelasi tidak sempurna. Korelasi antara dua variabel dikatakan tidak sempurna apabila titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Yang ketujuh, korelasi yang mustahil, yaitu korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi aslinya tidak ada. Yang kedelapan, yaitu korelasi product moment. Korelasi product moment merupakan salah satu teknik korelasi yang paling sering digunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel. Korelasi product moment dikembangkan oleh Carl Pearson, yang kemudian teknik ini dinamakan dengan teknik korelasi Pearson. Disebut juga korelasi product moment karena koefisien korelasinya didapatkan dengan mengalihkan antara momen-momen variabel yang dikorelasikan. Tulus Winarsunu berpendapat bahwa korelasi product moment ditemukan oleh Carl Pearson digunakan untuk melukiskan hubungan antara dua buah variabel yang sama
sama-sama berjenis interval ataupun rasio. Analisis korelasi digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi bersifat unidireksional, yang artinya tidak ada yang ditempatkan sebagai prediktor dan respon. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu korelasi tata jenjang. Teknik korelasi tata jenjang dalam dunia statistik dikenal sebagai teknik analisis korelasional yang paling sederhana. Jika dibandingkan dengan teknik analisis korelasi lainnya, variabel yang sedang kita selidiki korelasinya kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya. Jadi bukan didasarkan pada skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, datanya adalah data ordinal atau data jenjang atau data urutan. Teknik analisis korelasional tata jenjang ini dapat efektif digunakan jika subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari 9 tapi kurang dari 30. Dengan kata lain, N antara 10 sampai 29. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.